Kasus berjalan 2 bulan dan belum ada titik terang, mantan Kapolda Jawa Barat angkat bicara. Namun sebelum lanjut membahas, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Mantan Kapolda Jabar Irjen Pol Purnawirawan, Dr. Haji Anton Carlyan MPKN, mengungkapkan jika kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini menjadi isu Jawa Barat, bahkan hingga nasional, jadi benar-benar harus dituntaskan. Menurut pengalamannya, selama menjabat Kapolda Jabar dan dalam menangani kasus-kasus besar dan rumit, ia memberikan penilaian mengenai kunci dalam pengungkapan kasus tersebut. Anton Carlyan atau yang kerap dipanggil Abah Anton ini menjelaskan, berlarutnya kasus ini jangan sampai Polri dianggap tidak mampu atau menutup-nutupi kasus. Jangan sampai nanti dianggap Polri tidak mampu atau dianggap Polri menutupi kasus atau dianggap Polri tidak berani, ungkap Anton Carlyan yang ketika bertugas mempunyai prinsip tidak ada satu permasalahan pun yang tidak bisa diungkap. Hal itu kemudian dikemukakan Abah Anton dalam wawancara dengan Dex Jabar di Tasikmalaya, Kamis 28 Oktober 2021. Abah Anton ini selain mantan Kapolda Jabar, ia juga mantan Kadif Humas Polri yang berhasil mengungkap kasus besar yakni pembunuhan aktivis buruh Marsinah di Jatim dan aktivis HAM Munir. Menurut pengalamannya, kunci dalam mengungkap sebuah kasus adalah penyidik yang ulet, serius, dan harus berdasarkan scientific crime investigation. Apabila pihak Polres kewalahan, maka harus ada backup khusus dari Polda. Jika perlu, penyidik harus gabungan. Waktu saya melakukan penyidikan dalam kurung kasus Munir saja anggotanya itu lebih dari 60 orang. Jadi kita harus betul-betul mengerahkan satu kekuatan yang cukup signifikan. Kenapa? Karena dalam setiap item itu harus ada yang menanganinya, beber Anton Carlyan. Oleh karena itu, ia juga menjelaskan, jika kasus semakin rumit maka tim penyidik harus dibagi-bagi. Ada yang khusus menangani kasus, ada yang khusus menangani saksi, ada yang khusus menangani barang bukti, ada yang tim scientific crime investigation, dan tim lain tergantung kepentingan. Tim masalah saksi tugasnya khusus hanya mengelola saksi. Tim barang bukti hanya mengelola barang bukti. Tim scientific investigation khusus menangani hasil uji lab dan lain-lain. Itu saja tugas masing-masing tim khusus itu, ungkap Anton. Anton juga menambahkan hal yang tak kalah penting, yaitu adanya evaluasi secara berkala setiap 1 minggu sekali, agar diketahui progres sampai sejauh mana perkembangan kasus tersebut. Kalau tanpa adanya evaluasi, penyidikan ini nantinya ya begitu-begitu aja. Ini yang saya alami, pungkas Anton. Sekian informasi Subang kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.